Sekarang kita mulai masuk ke ini ya, masuk ke konsep dulu ya. Ya, sudah muncul di screen-nya? Sudah? Sudah, Materinya? Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. oke. Kita bicara tentang konsep dari bisnis internasional. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa dijelaskan. Atau saya mau tanya dulu nih pendapatnya. Bisnis itu apa? Bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Apa? Ayo. Siapa yang punya bisnis di sini? Atau yang kerja lah, mestinya tahu dong. Bisnis itu Kegiatan apa? menawarkan produk, Bu, barang, jasa. Apa? Bisnis itu Kegiatan menawarkan barang atau jasa. kegiatan menawarkan barang atau jasa. Oke. Ada yang lain pendapatnya? Mohon izin Bu menjawab. Ya. Bisnis menurut saya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendatangkan income, Bu. Untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Keuntungan. Oke. Ada lagi pendapatnya? Yang lain? Ya, jadi harus tadi belum dilengkapin sama yang jawaban kedua nih. Ya, bahwa bisnis itu bukan cuma kegiatan menjual aja, tapi di sini lebih kepada sistem. Ya. Bedain antara bisnis dengan dagang. Beda nggak? Sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Ya. Apa yang membedakannya? Ada manajemennya kalau bisnis. Betul, manajemen itulah yang namanya sistem. Itu ya. Jadi manajemen itulah yang kita sebut dengan sistem, proses gitu loh. Oke. Kalau dagang ya udah, dia nggak punya sistem, tetapi yang dia punya adalah SOP-nya, aturannya, gitu loh. Misalkan dagang bakso nih, pedagang bakso, dia punyanya adalah SOP atau standar. Oh ini buat racikannya nanti kayak gini. Terus kalau ke pagi itu harus ke pasar, habis ke pasar terus kemana? Jadi itu ya. Tapi kalau pebisnis bakso, ini sama-sama bakso nih ya, pedagang bakso sama pebisnis bakso. Nah, pebisnis bakso dia punya sistem. Sistem apa? Ya sistem mulai dari perencanaannya, mulai pengorganisasiannya, lalu bagaimana pengarahannya, bagaimana controllingnya, itu ada proses yang berjalan di situ. Gitu. Dan ada orang-orang yang ngikutin di sistem itu. Gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan bisnis itu apa sih? Nah, bisnis itu serangkaian dari usaha. Ya, usaha apa? Usaha yang dilakukan oleh siapa? Ya, oleh sekelompok orang. Gitu ya. Oleh sekelompok orang atau bisa juga individu. Bisa dia punya bisnis sendiri gitu kan ya. Dengan apa? Dengan menawarkan produk. Produk itu bisa barang atau jasa untuk mencapai tujuan dari bisnisnya. Apa sih tujuan dari bisnis? Apa? Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Ya. Lebih tepatnya sebenarnya adalah mencapai kesuksesan secara finansial. Karena kalau kita ngomongnya cari keuntungan tuh kayak rada konotasinya rada-rada negatif ya. Kayak kok kesannya itu nyari untung gitu. Kalau nyari untung kan jadi bisa menghalalkan segala macam cara gitu ya. Nah, tapi lebih tepatnya lagi ya untuk mencapai kesuksesan secara finansial gitu. Nah, itu menjadi indikator dari suatu bisnis gitu. Kenapa? Karena kalau secara finansialnya dia sukses, dalam arti dia punya profit yang bagus gitu kan. Nah, berarti dia bisa tumbuh gitu loh. Dia bertumbuh, dia bisa buka cabang, dia bisa memperluas usahanya gitu kan. Dia bisa mensejahterakan karyawannya seperti itu gitu. Itu ya.
Jadi itu yang dipahami dulu sebagai konsep dari bisnis. Nah, itulah bisnis. Sekarang kita bicaranya bisnis internasional, ya berarti kegiatan usaha itu tadi, itu kan ya, itu sudah lagi bukan di areanya domestik atau lokal, tetapi sudah ngarah ke luar, gitu. Paham ya di sini ya maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya pendahuluannya gitu ya. Kenapa kemudian ada yang dikatakan bisnis internasional gitu. Nah, ini asal mulanya dari adanya pertumbuhan perekonomian dunia. Ya, yang sekarang kita sebut dengan era globalisasi. Gitu kan? Nah, di era globalisasi ini berarti ada peluang-peluang ya, ada persaingan-persaingan ya dalam hal bisnis itu bukan lagi di lokal saja gitu ya, tetapi sudah ke regional, sudah ke internasional. Tuh. Nah, kemudian pasar internasional ya, pasar internasional itu juga menjadi nggak ada batasannya gitu. Jadi udah nggak ada nih. Apalagi sekarang kan ada internet ya. Jadi kan udah dunia kayak nggak terbatas gitu loh. Kita kapan aja bisa ngomong sama orang Afrika, misalkan jangankan sama orang yang di Kapuas gitu ya. Jangankan sama yang di Balikpapan gitu atau yang di NTT ya atau yang di Papua. Kita bisa ngomong sama orang Afrika, orang dari dari Meksiko atau apa gitu. Ya, jadi nggak ada batasannya gitu ya. Nah, karena tidak ada boundariesnya itu tadi, gitu ya, maka di sini setiap bisnis itu harus ada menyusun strategi-strategi yang baru gitu, dan itu harus mampu membuat perusahaannya atau bisnisnya itu tetap ada, tetap eksis dan bisa menguasai pasar. Tuh, ya. Nah, kemudian juga pertumbuhan dari aktivitas bisnis internasional ini itu bisa meningkat tadi karena sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar. Ya, pasar itu semakin luas karena ada globalisasi tadi. Jadi dunia sudah global. Seperti itu. Oke, nah itu pengantarnya dulu. Oke. Nah, terkait dengan bisnis internasional mau tidak mau ya sekarang ini. Jadi apapun perusahaan atau suatu bisnis itu sudah mulai untuk memikirkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau bukan dia yang keluar, ya nanti yang di luar yang dia masuk, yang bisa masuk gitu. Ya, jadi kita sekarang kayak di Indonesia udah banyak nih perusahaan-perusahaan asing, apalagi kayak sekarang udah banyak yang masuk ke negara kita itu apa? Korea ya. Benar nggak? Korea ya. Demam Korea gitu. Produk-produk Korea. Dulu kan produk-produk dari China, ya kan? Sekarang udah masuk produk-produk Korea, gitu. Ya, jadi artinya di sini memang bisnis internasional itu nggak bisa kita hindari, gitu. Kenapa? Karena nggak ada satu negara pun di dunia yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan negerinya, gitu. Dari apa? Dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh negaranya itu, gitu. Nah, ini ada namanya prinsip kelangkaan atau scarcity ya, kalau di dalam teori ekonomi makro, ya, itu ada namanya kita dalam setiap negara gitu ya, itu kan pasti ada keterbatasan, gitu ya. Nah, karena keterbatasan itulah yang akhirnya apa? Oh, ya harus nyari di luar. Kenapa kita harus impor? Kenapa kita bisa ekspor gitu loh, intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak ada suatu negara yang bisa memenuhi 100% swasembada gitu. Jadi hasil dari dia sendiri. Itu poinnya sebenarnya. Maka kenapa terjadi yang namanya bisnis internasional. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari sejarahnya.
Ya, sejarah dari bisnis internasional itu sendiri. Nah, ini flashback ya. Kita perlu tahu juga nih, gitu ya, buat pengetahuan kita bahwa dari mana nih mulainya, gitu ya. Ternyata tuh sebelum Masehi ya, bisa dilihat di situ ya. Sebelum Masehi itu sudah ada apa yang namanya pertukaran, gitu ya, barang atau jasa. Jadi pedagang-pedagang dari Venesia dan Yunani itu dia mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka, ya. Terus tahun 1600, nah itu ada yang namanya British East India Company, perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang yang dia membentuk cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Itu baru pertama ada perusahaan yang namanya British East India Company. Itu yang sudah melakukan ekspansi, ya, ekspansi ke luar negeri. Jadi kalau ditanya perusahaan mana yang pertama kali, gitu kan ya, yang baru dibentuk mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Nah, itu namanya adalah British East India Company. Tahun berapa? Tahun 1600 gitu. Ya. Nah, di saat yang sama ada juga sejumlah perusahaan Belanda ya, itu dibentuk tahun 1590 ya, nggak beda dikit ya, 1590 10 tahun gitu ya. Itu juga mulai membuka rute-rute. Kalau ini buka rute, apa ya namanya tuh, buka akses gitu loh. Kalau yang di tahun 1600 itu dia sudah buka cabangnya. Ya, kalau yang perusahaan Belanda ini dia baru buka rute perjalanannya aja gitu ke timur ya, terus bergabung membentuk Dutch East India Company dan juga kantor cabangnya. Nah, ini asal mulanya sebenarnya sih dari yang si perusahaan Belanda itu gitu ya. Terus kemudian juga ada pedagang kolonial Amerika itu juga mulai beroperasi di tahun 1700 ya dengan model yang sama ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana perkembangannya atau sejarahnya dari perdagangan internasional. Gitu. Nah, disusul juga perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi ke luar negeri. Itu adalah perusahaan yang berbentuk pabrikan atau manufacturer yang didirikan di Skotlandia. Nah, namanya adalah Singer Sewing Machine tahun 1868. Pernah dengar nggak ada merek Singer mesin jahit? Mesin jahit tuh. Legenda ini, legenda. Ya, pernah ya. Jadi kalau di rumah orang tuanya nih ada yang punya mesin jahit, kok kebetulan mama saya ada di rumah dulu gitu ya. Tapi nggak tahu tuh sekarang kan. Mesin jahit merek Singer itu terkenal banget, bener ya? Terkenal banget gitu. Legend banget. Ya, legend betul gitu ya. Nah, itulah perusahaan Amerika. Ya, perusahaan Amerika pertama yang dia berhasil masuk produksinya ke luar negeri gitu. Dan itu terjadi di tahun 1868 mulainya seperti itu. Lalu 1880 Singer itu juga menjadi organisasi dunia ya, dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan juga punya beberapa pabrik gitu. Ya, pabriknya tuh bisa ada di negara-negara mana gitu ya. Berikutnya juga perusahaan-perusahaan lainnya menyusul ya. Terus 1914 itu kurang lebih ada 37 perusahaan Amerika gitu ya, punya fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Nah, kita bisa lihat kan, jadi emang udah bukan sekarang aja gitu kita ngomongin bisnis internasional ya, bukan karena globalisasi, tapi globalisasi itu lebih mempercepat maksudnya gitu. Jadi lebih meningkatkan pertumbuhan bisnis internasional itu gitu. Nah, kalau bicara bisnis internasional mah udah dari zaman dahulu gitu ya. Tahun 1919 juga GE nih, General Electric
Tahu kan merek GE, perusahaan GE ya. Nah, itu kan juga mulai dia menanamkan modal di luar negeri, di Indonesia juga ada kan. Tahun 1920 General Motor, Chrysler gitu ya, itu juga melakukan operasi di luar negeri gitu. Ya. Nah, jadi ini buat wawasan kita dalam arti bahwa ya bisnis itu mau tidak mau tadi ya, karena apa, ada bisnis internasional gitu, ada transaksi dengan luar negeri gitu ya, karena tadi nggak ada satu negara pun yang bisa 100% mampu gitu memenuhi kebutuhan masyarakatnya di sana gitu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi pengertian dari bisnis internasional itu sendiri? Tuh. Ini ada beberapa pendapat ya. Jadi saya ambil beberapa definisi dari beberapa ahli. Nah, ada yang menurut siapa, Rukman Hughes. Nah, itu bisa dibaca deh gitu ya. Jadi international business is the study of transaction taking place across national borders. Jadi artinya apa? Ada bisnis internasional itu adalah studi ya, salah satu termasuk studi terkait dengan transaksi ya, transaksi yang lintas daerah, batasan dari suatu daerah atau wilayah ya, bukan daerah, wilayah, yang tujuannya adalah untuk satisfying the needs, memuaskan kebutuhan dari masing-masing individu dan organisasi. Oke. Oke, ya. Terus juga ada menurut Griffin, ya, bisnis internasional itu simpel banget ya. Itu adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak di dalam lebih dari satu negara. Ya, ini simpel banget pengertiannya, gampang ya. Ada juga Bell and Wendell. Nah, di sini dia bilang adalah bisnis itu adalah kegiatan yang melewati batas-batas negara, gitu ya. Dan ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional, ya, atau pemanufakturan atau pabrikan yang di luar negeri, tapi juga termasuk industri jasanya itu bisa berkembang, gitu ya. Seperti kayak transportasi, pariwisatanya itu juga bisa dikembangkan, gitu ya, lintas negara tadi gitu, atau perbankan, kan ada Bank India misalkan di sini ya, atau Bank of America misalkan gitu ya, di setiap negara itu ada misalkan. Nah, itu bukan cuma produknya atau perdagangannya saja, tetapi sudah masuk ke jasanya gitu. Ya, itu menurut Bell and Wendell. Ya. Nah, lalu ada juga definisi yang lain gitu kan, bisnis internasional itu melibatkan penyeberangan batas-batas negara. Itu tadi nyambung ya. Lalu Charles juga bilang kalau perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional itu juga dikatakan dengan bisnis internasional gitu ya. Artinya semua transaksi komersial baik swasta ataupun pemerintah yang terjadi di antara dua negara atau lebih itu juga dikatakan sebagai bisnis internasional. Itu menurut Daniels ya. Lalu orang Indonesia nih, si Hadi namanya, 2010 ya. Itu mengatakan bahwa bisnis internasional itu adalah studi tentang transaksi ekonomi. Nah, ini terjemahannya dari yang pertama tadi gitu ya. Dan Caulfield, bisnis internasional itu adalah perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintasi batas dari satu negara dengan negara lain. Jadi ini ada benang merahnya semua ya, dari definisi-definisi ini kita bisa tahu dan bisa lihat ada kata kuncinya. Kalau di abstrak itu kan ada keywordnya. Bisa ada yang nangkep nggak keywordnya apa di sini? Kalau kita simpulkan pengertiannya dari bisnis internasional. Ada keywordnya apa aja di situ? Kata kuncinya. Melintasi batas wilayah, Bu. Oke, melintas batas wilayah. Terus? Apa?
Ada lagi? Selain itu, kata kuncinya? Perdagangan antar negara, Bu. Ya, Perdagangan internasional, Ibu. negara. Terus, apa? Tubrukan tadi nih barusan. Perdagangan internasional. Iya. Investasi juga ada di situ, gitu ya. Transaksi ekonomi, Bu. Iya, transaksi ekonomi, gitu. Ya. Pengetahuan. Apa? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan, maksudnya gimana? Pengetahuan. Studi. Oh, studi. Oke. Ya, studi transaksi ya, transaksi. Istilahnya di situ ada transaksi komersial. Dan intinya di situ ada lagi satu lagi adalah 2 negara atau lebih, gitu ya. Jadi antar negara. Jadi ada antar negara. Itu yang kata kuncinya juga, gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi pengertian berdasarkan ruang lingkup. Ya, kalau di dalam ruang lingkup, kalau kita ngomongin bisnis ya, jadi bisnis itu ya domestik, ada internasional kan gitu. Ini untuk memperjelas ya, membedakan apa itu bisnis internasional, apa itu bisnis domestik. Ini lebih clear lagi. Jadi kalau yang itu terjadi di dalam negeri, yaitu kita sebut dengan domestik. Tapi kalau itu terjadi bukan hanya ekspor gitu ya, tetapi jauh terkait dengan lingkungan pemasaran ya. Nah, itu dikatakan dengan bisnis internasional gitu. Oke. Nah, kemudian dari bisnis berdasarkan ruang lingkup ini juga kita bisa melihat ada tahapannya nih gitu ya. Ada yang namanya bisnis multinasional gitu. Tadi di bisnis domestik, bisnis luar negeri kan gitu ya. Lalu ada bisnis multinasional nih. Gitu. Multinasional itu atau kita sebut dengan perusahaan kan ada yang istilahnya kalau disingkat tuh MNC ya, multinational company gitu. Nah, multinational company itu berarti perusahaan itu dia ada sebagian orang kita di dalamnya gitu ya, ada dari asing gitu. Ya, kayak perusahaan asuransi itu banyak sekali yang termasuk di dalam bisnis multinasional. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa? Prudensial, Oh, AXA, Astra. Oke. terus trader, trader atau trader itu. Ya, seperti itu. Ya, banyak sekali. Bank asing juga ada ya, Citibank misalkan seperti itu. Ya, nah itu kan multinasional. Itu. Atau Philip Morris misalkan, ya itu perusahaan-perusahaan yang multinational company gitu. Jadi dimulai dengan apa? Memfokuskan kepada pemanfaatan pengalaman. Yang dikatakan bisnis multinasional ini, kenapa dia ada multinasional? Karena fokusnya itu kepada pemanfaatan dari pengalaman dan produk perusahaan itu, gitu. Ya. Artinya di sini perusahaan itu dia sadar betul ada perbedaan gitu. Ada keunikan lingkungan dalam suatu negara. Nah, sehingga mereka harus membaur dengan masyarakat yang ada di negara itu. Gitu. Jadi dia nggak bisa pede, percaya diri ya negara itu, misalkan siapa dari Amerika misalkan gitu ya. Oh, perusahaannya Amerika nih, orangnya Amerika semua gitu ya, nggak bisa gitu ya. Dia harus mulai dulu dari bisnisnya itu adalah multinasional gitu. Kenapa? Itu tadi karena ada perbedaan ya. Ada karakteristik yang beda, ada budaya gitu yang harus dipelajarin gitu kan. Nah, ada kebutuhan yang kita harus tahu dulu, yang negara itu harus tahu dulu nih kalau dia mau masuk di negara lain gitu. Ya. Terus bagaimana perilaku customer-nya dan segala macam. Makanya ada yang namanya bisnis multinasional. Gitu. Lalu ada juga bisnis global atau transnasional. Nah, transnasional ini bisnis itu fokusnya ke aset. Pemanfaatan aset. Kalau yang atas tadi pemanfaatan dari pengalaman dan produknya. Kalau yang di transnasional itu fokusnya adalah kepada aset ya,
Jadi tambahannya ada aset, ada pengalaman, juga ada produk secara global, ya. Dan dia melakukan penyesuaian ke apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Gitu. Ya. Jadi ada pertimbangan asetnya kalau di sini tambahannya. Oke. Berikutnya juga ada kita bicara tentang hakikat dari bisnis internasional, gitu ya. Bahwa di sini ada kegiatan bisnis yang itu melewati batas negara, dan transaksi ini itu kita sebut dengan transaksi bisnis internasional, ya. Atau kita sebut juga dengan yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain, ya. Itu dalam arti ini pemasarannya kita sebut dengan pemasaran internasional atau international marketing. Ya, jadi transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain di negara lain, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan pemasaran internasional. Ya, jadi bedakan antara bisnis internasional sama pemasaran internasional. Bisa ya di sini ya, jadi pahamin ya. Oke, jadi kalau bisnis itu adalah kegiatannya, gitu ya, kegiatannya yang dilakukan melewati batas. Jadi ada transaksi bisnis. Tapi kalau kita bicara pemasarannya, itu udah masuk ke dalam transaksinya, gitu ya, dari antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ruang lingkup bisnis internasional. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh bisnis swasta. Ya, ini tadi udah ya, kita lewatin aja. Nah, sekarang ada yang namanya perdagangan internasional. Di modul 1 kita lebih banyak mengenali dulu istilah-istilahnya ya, gitu ya. Jadi biar nanti kelanjutannya ini nggak bingung gitu ya. Kita tahu dulu istilah-istilahnya apa sih yang kita pelajarin di dalam bisnis internasional ini gitu. Nah, ada perdagangan internasional, kan sering dengar ya, international trading gitu kan. Nah, perdagangan internasional ini transaksi antar negara, biasanya itu dengan cara yaitu ekspor impor, itu yang paling tradisional istilahnya. Yang masyarakat lah tahu lah secara awam gitu ya. Jadi kan paling apa ya? Ya paling gampangnya gitu, lazimnya ya ekspor impor gitu kan. Karena awal mulanya dari situ dulu. Ya kayak UMKM aja sekarang. Kan banyak ya UMKM sekarang yang dia pasarnya ada di luar gitu. Ya kenapa? Karena dia ekspor. Mulainya biasanya seperti itu gitu. Atau ada satu UKM yang udah agak lebih tinggi tingkatannya kan dari UMKM gitu ya, dan dia membutuhkan bahan baku dari luar negeri, jadi dia harus impor gitu. Jadi artinya di sini awal mula pintu masuknya gitu ya, pintu masuknya perdagangan internasional itu ya dari ekspor impor ini caranya gitu. Ya. Karena apa? Karena dengan transaksi ekspor impor ini muncullah yang nanti ada namanya neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Nah, itu tercatat nanti di pemerintah gitu kan ya, di pemerintahan kita, di laporan keuangannya pemerintah gitu Indonesia kan gitu ya. Artinya di negara itu dia bisa yang dikatakan punya surplus neraca perdagangan atau dikatakan dia defisit neraca perdagangan. Ya, yang surplus berarti ada keadaan atau kondisi di mana negara itu punya nilai ekspornya lebih besar dibandingkan dengan impor yang dilakukan. Indonesia sekarang dikatakan surplus atau defisit? Ayo, siapa yang ngikutin? Ngikutin kondisi perekonomian negara kita. Surplus apa defisit nih?
Mana kegiatan yang lebih banyak dilakukan? Itu aja dilihat. Lebih banyak ekspornya atau lebih banyak impornya? Gitu. Karena kalau yang dilakukan itu lebih besar ekspornya, berarti ya surplus. Indonesia surplus nggak? Gitu. Biasanya dilihat dari laporan Bank Indonesia ya, Bu. Ya, bisa dilihat di situ di laporan keuangannya kita. Terakhir melihatnya surplus nih, Bu. Surplus. Iya. Plus. Tahun berapa itu? Yang punya tahun berapa? Di awal-awal 2002. Ya. Kita sempat defisit kan beberapa tahun ya. Gitu ya. Ya. Mana defisit gitu. Itu kebalikannya, berarti kalau yang surplus ini berarti keadaan yang lain itu konstan ya. Jadi dalam arti aliran kas masuk ke negara itu juga akan lebih besar gitu ya dengan aliran kas keluar. Itu kalau kondisinya surplus. Kalau kebalikannya berarti minus defisit gitu ya. Ini istilah lainnya, pemasaran internasional itu juga disebut dengan bisnis internasional, ya, menunjukkan satu keadaan di mana perusahaan itu terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain atau perusahaan lain atau masyarakat umum yang ada di negara luar itu, gitu, ya. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang apa aja transaksi di dalam bisnis internasional? Tadi kan kita tahu cara pintu masuknya adalah dari ekspor impor, ya kan? Nah, transaksi-transaksi yang dilakukan itu berbentuk apa? Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada licensing namanya, ada franchising. Pernah dengar nggak franchising? Franchise kayak Starbucks itu franchise bukan? Franchise, Bu. KFC. Franchise. Apalagi franchise yang masuk di Indonesia coba, yang dari luar. Pizza Hut, Bu. Pizza Hut, betul. Terus apalagi? KFC. KFC, McDonald's, Bu. McD. Nah, kan banyak ya. Tuh, itu kan franchising. Itu transaksi bisnis internasional. Oke? Ya. Licensing itu apa? Licensing. Contohnya. Yang tahu nggak contohnya? Licensing. Ayo. Yang udah kerja-kerja nih. License itu berarti kita beli license, izinnya, lisensi. Menyewakan brand biasanya, Bu. Ya, lisensi. Lisensinya kita pakai. Misalkan apa? Misalkan Seperti Indomaret, Alfamart itu ya, Bu? Indomaret, Alfamart itu lisensi, tetapi bukan, Indomaret, Alfamart itu franchising, tapi dia punya lokal. Rokok biasanya. Marlboro. Jadi dia punya lisensi kayak misalkan apa ya? Nike misalkan gitu ya. Dia ambil merek Nike misalkan gitu ya, sepatu merek Nike gitu. Nah, itu kita ambil lisensinya. Jadi produk produksinya di sini. Tuh, kita hanya ngambil lisensinya aja. Gitu ya. Oke, misalkan Zara, misalkan gitu ya. Zara. Nah, Zara itu lisensinya kita dibeli gitu. Ya. Ya, itu Lebih ke merek produk ya, Ibu ya? ya, lebih ke brand. Oh, kalau Starbucks itu masuk kan, Bu? Kalau Starbucks dia ke franchising sistemnya. Oh, franchising. Bukan lisensi, franchise. Gitu. Lisensi itu dia ngambil lisensinya aja, izin mereknya aja gitu. Kalau franchising itu dia udah sistemnya. Paham ya maksudnya ya? Perbedaannya ya. Jadi ada yang sistemnya semua ya, termasuk namanya, termasuk bagaimana nanti SOP-nya, terus ya sistem manajemennya gitu ya, terus standar orang-orangnya. Nah, itu franchising. Tapi kalau licensing atau lisensi ya izinnya aja, lisensinya aja, izin mereknya aja, izin usahanya gitulah. Ya.
Lalu ada juga manajemen contracting, contract management. Nah, ini berarti ada antara satu negara perusahaan di satu negara dengan negara lain gitu ya, itu ada contract management. Nah, ini biasanya terkait dengan bagaimana pengelolaan bisnisnya itu ya, berapa persen dikelola oleh orang lokal, berapa persen dari luar, misalkan seperti itu ya manajemennya. Jadi pertukaran transfer knowledge gitu loh ya, pertukaran informasi, pertukaran pengalaman, pengetahuan dan segala macam di situ gitu ya. Ada juga marketing in home country by host country. Jadi ini pemasarannya ya, lebih kepada urusan pemasarannya aja gitu. Joint venture, tahu kan joint venture? Sering dengar ya? Join gitu. Jadi ada dua perusahaan join. Ya, perusahaan A sama perusahaan B gitu kan. Nah, itu join. Ya, itu jadinya nanti multinational company. Gitu loh. Seperti apa perusahaan? Tadi contohnya kayak asuransi ya, dia joint venture. Gitu. Ya. Multinational corporation ya, ini sama ini tadi. Joint venture itu dia ke saham, tapi kalau multinational company itu sama tadi kayak prinsipnya seperti semuanya gitu ya. Jadi ada persentase orangnya gitu. Kalau joint venture itu lebih kepada kepemilikan sahamnya nantinya. Nah, semua bentuk transaksi internasional ini itu diperlukan adanya transaksi pembayaran yang disebut dengan fee. Jadi ada fee-nya. Istilahnya fee ya. Itu. Nah, negara atau home country ya, artinya negara tempat asal atau home country itu harus bayar fee ya, harus bayar fee. Nah, kepada siapa? Kepada si host country-nya gitu. Ya, kepada host country-nya. Itu istilahnya. Jadi transaksi itu terjadi apakah itu lisensi, apakah itu franchising, misalkan gitu ya. Itu pembayarannya dikatakan atau disebut dengan menggunakan fee, gitu ya. Dan fee itu yang dibayarkan dari home country ke host country-nya, gitu. Ya. Nah, sekarang jadi kita bisa lihat di sini lagi alasan perusahaan itu untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Ya, yang pertama pasti adalah untuk meningkatkan penjualannya. Ya, misalkan apa nih, perusahaan Telkomsel tuh contohnya gitu ya. Dia punya anak perusahaan di mana? Di Timor Leste. Timor Leste jadi negara baru kan ya. Terus itu untuk apa? Untuk memperluas pasar. Ya, bukan cuma di Indonesia, tapi juga mulai masuk ke luar negeri. Gitu. Bisa juga untuk mengakuisisi sumber daya. Tahu kan artinya ya, akuisisi? Maksudnya gimana? Akuisisi berarti apa? Mengambil alihan. Ya, mengakuisisi, jadi mengambil alih gitu. Dia mengambil sumber daya karena dia tidak punya, jadi dia mengakuisisi sumber daya yang ada gitu ya. Jadi dia punya akses terhadap faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu kan kita bagi jadi 5M ya, man, money, material, method, machine gitu kan. Nah, itu bisa diakuisisi untuk bisa memenangkan persaingan gitu. Ya, contohnya misalkan sekarang ini kan banyak ya MNC, perusahaan nasional company itu dia ada investasi di Vietnam misalkan nih, buka pabrik di Vietnam. Kenapa di sana? Karena di sana itu sumber daya manusianya murah, terampil tapi murah gitu loh. Ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi mengakuisisi sumber daya. Terus juga kenapa perusahaan itu dia ikut di dalam kegiatan bisnis? Karena
bisa mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawarannya. Artinya apa? Ada keinginan konsumen, kebutuhan konsumen yang nggak bisa dipenuhi. Karena ya kita tahu ya namanya keinginan itu kan nggak terbatas. Nah, sementara perusahaan itu dia terbatas gitu loh sumber dayanya. Jadi makanya di sini perusahaan itu kan dia harus bisa berinovasi sesering mungkin gitu ya, dengan tujuan untuk memenangkan persaingan. Nah, makanya dia harus bisa lihat peluang bisnis di luar seperti itu. Ya. Nah, ini adalah beberapa alasannya. Kemudian kalau untuk pertimbangan pengembangan bisnis gitu ya, perusahaan yang sudah bergerak di bisnis tertentu di dalam negeri, nah seringkali akan mempertimbangkan nih untuk dia masuk ke pasar luar negeri. Nah, pasti gitu. Ya pada umumnya seperti itu gitu. Kalau dia udah di dalam mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Itu banyak nih ya sekarang perusahaan-perusahaan kita di dalam negeri yang sudah merambah ke sana, keluar semua. Oke. Kemudian untuk bagaimana bisa mendorong suatu perusahaan itu terjun ke bisnis internasional, ini juga ada beberapa pertimbangan ya, yaitu memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur. Ya, itu juga. Ini ada mesin nih, suatu perusahaan. Ternyata nih belum maksimal, belum optimal gitu ya. Nah, gimana nih supaya optimal ya? Cari pasar baru. Nah, pasar baru itu mungkin di lokal udah nggak ada. Ya, kita cari di luar. Jadi artinya di sini bagaimana bisa kapasitas mesin yang masih nganggur tadi kan sayang kan, itu udah kebeli ya, tapi kok nggak maksimal gitu. Ya, itu harus kita cari gitu, di mana pasarnya. Lalu juga keberadaan dari produk di dalam negeri itu dia sudah sampai di tingkat jenuh ya. Atau mungkin udah nggak bisa lagi ada peningkatan, jadi udah cenderung turun. Pernah tahu yang namanya product life cycle nggak? PLC. Siapa yang udah pernah dengar? Siklus hidup produk. Nah, yang pengolahan barang bukan limbah. yang dari barang terus jadi limbah, bukan. Produk umur siklus hidupnya suatu produk. Ini di mana ya? Harusnya sih ini ada di mata kuliah pengantar bisnis, harusnya ada di produksi, harusnya ada gitu. Jadi siklus hidup produk. Kan produk itu punya umurnya nggak? Punya umur nggak? Logikanya aja. Ada, Bu. Ada kan? Ya. ED-nya ada. Nah, jadi misalkan nih, kayak kita ambil contoh Indomie deh. Dari Indofood ya. Indomie. Gitu. Kan banyak banget ya variasinya. Benar nggak? Nambah-nambah terus kan? Dan dia sangat sering gitu loh melakukan inovasi. Kita bisa lihat di situ ya. Iya, paham, Bu. Baru paham. Paham ya? Nah, kenapa? Karena umurnya pendek. Jadi mulai dari umur siklus produk itu, kalau digambarkan tuh kan grafiknya gini ya. Nah, mulai dari nol pada saat dia lahir nih gitu. Ya sama kayak manusia ya, lahir kan harus ada perkenalan dulu. Pengenalan produk, kan gitu ya. Launching produk baru nih gitu. Nah, setelah dia dikenal, dia tumbuh kan? Tumbuh. Setelah tumbuh, udah banyak yang tahu, banyak yang beli, positioningnya semakin kuat, maka dia sampai di maturity, di tingkat dewasa. Benar ya? Ketika udah di tingkat dewasa, ini orang udah jenuh, udah bosan. Benar nggak? Cenderung turun. Nah, itulah siklus hidupnya suatu produk. Sama kayak kita manusia udah sampai dewasa, tua, mati kan, gitu ya. Nah, tapi ya kurang lebih seperti itu. Simulasinya begitu gitu ya gambarannya. Nah, sama produk itu. Nah, kalau produk masih bisa nih diapain supaya nggak mati gitu. Nah, pada saat dia di posisi titik jenuh atau di maturity itu tadi, maka harus ada yang namanya diversifikasi. Harus ada bikin inovasi. Nah, contohnya Indomie, keluarinlah
Indomie rasa apa, dari Sabang sampai Merauke, kan gitu kan ya. Yang rendang, yang mie goreng rasa rendang lah, sekarang udah ada yang lagi ayam pop lah, segala macam gitu loh. Ya, supaya bisnisnya tetap hidup. Siklusnya naik lagi gitu loh. Yang udah tadi stuck, jenuh, kan cenderung turun. Nah, turun itu harus dimunculin lagi yang baru gitu. Gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan gitu ya untuk mendorong suatu perusahaan itu dia terjun ke bisnis internasional. Kalau di lokal udah nggak bisa, ya mau nggak mau dia harus keluar. Gitu. Ya. Jadi di sini keberadaan produk di dalam negerinya itu pun udah mengalami titik jenuh. Ya. Lalu persaingan. Nah, ini juga ya kan, persaingan terjadi di dalam negeri itu justru lebih parah gitu. Istilahnya itu udah red ocean. Pernah dengar? Laut merah. Nah, harus dilawan dengan apa? Strateginya blue ocean, laut biru. Misal nih, kita mau bisnis yang sepatu gitu loh. Sepatu itu kan banyak banget, berbagai macam merek kan gitu ya. Berarti kan pemainnya banyak. Pemain yang banyak, pasarnya udah segitu-segitu aja. Itu namanya red ocean. Lautannya udah merah. Kenapa? Karena ya udah saling caplok-caplok. Kalau ikan itu udah saling serang, terus akhirnya berdarah, terus jadi merah tuh lautnya gitu. Ya kan? Nah, berarti kan bisnis itu harus mikir ngapain saya mau berdarah-darah di situ gitu. Kenapa? Karena persaingannya udah segila itu gitu. Udah sampai jual rugi. Nah, gimana? Masa bisnis jual rugi? Ya bisnis kan harus jual untung. Ya cari dong space yang baru, pasar yang baru gitu. Itu namanya strategi blue ocean gitu. Kalau misalkan di dalam blue ocean itu dilihat, oh kayaknya nih menjual atau masuk produk kita ke Afrika Selatan masih bagus nih pasarnya. Ternyata atau ke Turki gitu loh. Oh, ternyata orang Turki bisa nih, misalkan gitu. Gitu ya. Nah, itulah kenapa itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Lalu juga mengembangkan pasar baru. Nah, ini memang untuk kita mau kembangin aja gitu untuk ekspansi ya. Memperluas aja coverage areanya dari si perusahaan itu gitu. Nah, terus juga ada dilihat lagi ada potensi ya, potensi pasar internasional itu umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik gitu. Ya. Jadi ini yang bisa kita pahami terkait bagaimana kenapa beberapa perusahaan gitu ya itu mulai melirik gitu ya untuk mengembangkan usahanya atau bisnisnya di internasional. Oke, nah ini ada aspek-aspeknya, yaitu teknologi itu juga menjadi salah satu aspek berkembangnya kegiatan bisnis internasional, ya kan? Sekarang karena tadi tidak ada batasan lagi karena adanya internet, teknologi, komunikasi, ada juga terkait kebijakan, ya, sehubungan dengan pergerakan dari perdagangan dan sumber daya lintas negara, ya. Ada juga pengembangan lembaga, ya. Di sini yang bisa memfasilitasi tadi ada lembaga untuk ekspor impor, misalkan gitu ya, yang itu sudah semakin mudah sekarang. Nah, itu juga ada menjadi salah satu aspek dan juga peningkatan di dalam kompetisi global seperti itu. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatannya tadi ya. Jadi dimulainya tadi kan dari ekspor impor, lalu dua ini sebenarnya ini yang menjadi pintu masuknya. Jadi kalau nggak ekspor impor, ada satu lagi yaitu kegiatan investasi. Jadi investasi di sini itu perusahaan itu dia nanamin modal. Makanya tadi ada istilahnya joint venture gitu ya. Jadi investasi dalam bentuk dia langsung luar negeri atau foreign direct investment ya. Artinya di sini perusahaan itu menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Jadi apa? Bangunan, tanah, misalkan seperti itu ya.
Oke. Terus juga globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke globalisasi dan pasar global. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi di sini ini adalah integrasi, proses ya, proses integrasi internasional karena adanya pertukaran dari pandangan dunia, produk, pemikiran, dan juga aspek-aspek kebudayaan. Ya, globalisasi itu juga ada salah satu dari pendapat Hill merujuk kepada perubahan kepada ekonomi dunia, ya, yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Jadi di sini istilah globalisasi ini itu mulai terkenal, mulai diperkenalkan di tahun 80-an dan kemudian lebih digencarkan lagi di tahun 90 dan tahun 2000. IMF, kita tahu ya, jadi Dana Moneter Internasional itu dia mulai mengidentifikasi ada 4 aspek dasar globalisasi, ya, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal, ya, investasi, migrasi, dan perpindahan manusia sekaligus pembebasan ilmu pengetahuan, gitu. Ya. Nah, itu udah masuk ke dalam ranahnya globalisasi. Ya. Globalisasi itu sendiri ada beberapa aspek. Globalisasi pasar, ada yang globalisasi produksi. Kalau pasar itu berarti ada penggabungan antara pasar, ya, sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global. Jadi pangsa pasarnya jadi global. Pangsa pasar itu apa? Market share. Tahu, pernah dengar ya, market share ya, pangsa pasar. Jadi misalkan nih ya, produk satu produk motor di Indonesia, khususnya di sini deh, misalkan kita bicara di Jawa Timur ya, paling besar itu dikuasai oleh siapa? Yamaha. Masa. Ayo. Masa Yamaha? Ada orang Suzuki di sini, Bu. Gimana itu? Ya. Jawa Timur. Di Jawa Timur itu market share terbesar, pangsa pasar terbesar motor, sepeda motor roda 2, ya. Itu adalah Honda. 90% market share. Itu. Jadi artinya apa? Ada 100, misalkan ya, ada 100 motor yang ada di Jawa Timur, 90%-nya tuh mereknya Honda. Nah, itu berarti pangsa pasarnya dia bisa kuasai 90%. Artinya begitu. Gitu. Ya. Benar, Bu. Seperti zaman sekarang itu kalau orang tua bilang, kesini bawa apa? Oh, pakai Honda, padahal ya mereknya Mio. Iya, betul. Dulu kan ada yang namanya naik Vespa. Kan gitu ya, dulu ya, zamannya nenek-nenek kita gitu kan, pakai apa? Pakai Vespa, tapi bukan Vespa. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang udah berubah gitu, ya. Nah, itu kalau itu secara global sama. Jadi ada pasar-pasar ya di negara-negara, kemudian ada satu pangsa pasar secara global, dia menguasai berapa negara gitu loh di pasar global itu gitu. Oke. Nah, globalisasi produksi. Kalau globalisasi produksi berarti acuannya itu adalah kepada sumber barang dan jasa diambil dari lokasi di seluruh dunia, terus ngambil keuntungan dari perbedaan biaya dari setiap negara yang ada diambil tadi gitu ya, diambil barangnya atau jasanya, ya, produknya tadi. Nah, itu globalisasi dalam bentuk produksi. Oke. Nah, sekarang pasar global gitu ya. Nah, pasar global ini itu pasar yang berskala dunia dan terbuka untuk seluruh pelaku usaha, di mana di sini ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan pasar global ini juga
mengalami peningkatan gitu atau perkembangan ya, yaitu bisa dari semakin banyaknya orang melakukan perjalanan ya ke luar negeri. Apalagi nih kalau gampangnya sering banget ke Singapura ya kan belanja apa namanya setiap weekend atau setiap minggu. Nah, itu ke luar negeri. Berobat harus ke Penang, harus kemana gitu loh. Ya kan? Ya. Kenapa? Padahal di Indonesia kan ada rumah sakit. Kenapa harus ke Penang? Nah, mau transgender, ganti kelamin ke Thailand, ya kan? Gitu. Nah, itu kan semakin banyak orang melakukan perjalanan antar negara, ya, yang akhirnya itu menjadi konsumen global, gitu. Ya kan? Nah, dengan adanya konsumen global ini berarti apa? Banyak transportasi antar negara gitu kan yang mempermudah distribusi dari perdagangan dunia itu semakin meningkat juga gitu ya. Nah, samping itu juga semakin berkembangnya pasar global itu akan mengakibatkan terbukanya kesempatan ya untuk perusahaan itu ketika dia berkecimpung di dalam pasar global. Jadi terbuka aksesnya gitu. Ya. Nah, itulah kenapa berbondong-bondong gitu ya. Orang itu mau memanfaatkan kesempatan nih untuk bisa masuk ke pasar global gitu. Nah, bisa dengan cara apa? Bisa membuka pabrik ya atau buka kantor cabang gitu kan. Atau juga bisa menentukan target aja gitu. Nah, ini bicaranya pemasaran. Target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara yang potensial. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini udah lewat ya waktunya ya? Oh iya, sudah selesai. Oke, nanti dibaca ya. Saya nanti share di grup. Nah, ini tinggal istilah-istilah tadi udah kita sempat singgung, ekspor itu ada aktif dan apa segala macam. Franchising tadi. Nah, ini tugasnya. Oke. Jadi, jelaskan apa saja peranan pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Ya, nanti bisa browsing lah ya. Terus strategi apa nih? Ya, dari suatu produk suatu negara untuk bisa menyaingi produk negara maju. Dua itu aja, bisa dibuat dalam bentuk Word atau PDF, di-emailkan. Gitu. Nanti alamat emailnya saya share di grup WA. Oke? Oke, Bu. Oke. Nanti dibuat listnya lagi untuk presensi ya. Jadi nanti mungkin tadi ada yang kelewat atau apa, sehingga biar bisa catat gitu. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Ibu.